Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, luar biasa, antusias yang sangat luar biasa. Jadi pada hari ini Bapak akan memberikan bimbingan kelompok. Namun sebelum itu sebaiknya kita awali kegiatan kita dengan doa. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita mempersiapkan hati dan hati kita untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih adik yang sudah membawa kita dalam Tuhan. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa pada hari ini Bapak akan memberikan bimbingan kelompok. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita perkenalkan dulu. Jadi mulai dari Bapak. Nama Bapak adalah Antoni Spayer, biasa dipanggil Tony. Jadi selanjutnya saya berikan kesempatan kepada adik untuk memperkenalkan diri. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Yestimus, biasa dipanggil Yus. Ya, terima kasih adik. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Rifana Luki, biasa dipanggil Rifana. baik, terima kasih Rifana. Selanjutnya, Baik, perkenalkan nama saya Desben, biasa dipanggil Des. baik, terima kasih adik Des yang sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Justinus Christinus Francisco, biasa dipanggil Madu. baik, terima kasih Madu. Selanjutnya, Baik, perkenalkan, nama saya Teresi Opat, biasa dipanggil Esi. baik, terima kasih Esi. Jadi terima kasih kepada adik-adik yang sudah memperkenalkan diri. Pada hari ini Bapak akan memberikan bimbing kelompok, tapi kita sepakat dulu. Kita habiskan berapa menit atau berapa jam? 30 menit. 30 menit. Baik. Tergantung dari Bapak yang memberikan. Sepakat? Sepakat. Baik, terima kasih. Jadi hari ini topik yang akan dibahas adalah tentang bagaimana atau pentingnya sikap saling menghargai. Tujuan dari materi ini adalah yang pertama, peserta didik atau konseling dapat mengetahui apa itu menghargai, definisi dan menghargai. Yang kedua, mengetahui cara-cara bagaimana menghargai orang lain. Mungkin itu. Selanjutnya kita pergi ke materi. Apakah kalian sudah siap untuk menerima materi? Siap. Baik, terima kasih. Yang pertama, poin pertama adalah pengertian sikap saling menghargai. Sebelum Pak menjelaskan, mungkin adik-adik bisa bersuara sedikit terkait. Mungkin ada yang adik-adik yang bisa menjelaskan apa itu sikap saling menghargai. Saya, Pak, kalau menurut saya yang saya tahu sikap saling menghargai itu budaya. Nah, begini. Budaya ini yang saya maksud ketika saya dari Kiva berteman dengan orang Flores. Jadi andaikan orang Flores datang ke orang-orang Kiva datang ke Flores, tidak mungkin saya harus samakan budaya saya, harus sama dengan Flores harus samakan dengan budaya saya. Jadi saya harus menyesuaikan dengan budaya Flores. Dari situ saya mulai menghargai budaya mereka, mereka kebiasaan dan mereka punya cara bicara atau mereka tuh begini. Itu bagian dari menghargai. Seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi yang tahu apa itu menghargai? Saya, Pak. Ya, silakan. Dari sikap saling menghargai, di sini saya terangkan lebih ke umur. Misalnya kita di sini mungkin di sini kita umurnya berbeda, mungkin tidak sama itu. Jadi mungkin yang kita umur di bawah bisa menghargai umur yang lebih tua. Dan juga begitu, bukan dia umur di atas tidak menghargai umur yang di bawah. Dia juga harus menghargai dengan orang-orang yang umur di bawah juga, supaya artinya sikap saling menghargai itu ada. Baik, terima kasih adik Ismail. Mungkin ada lagi yang tahu apa arti dari sikap saling menghargai? Saya sikap saling menghargai itu meliputi banyak aspek, dari budaya, sosial,
usia, agama itu meliputi semua Pak. Karena kita dengan salingnya menghargai perbedaan yang ada tuh, itu selama kita punya kehidupan tuh akan terukun dan sejahtera. Jika saling menerima, saling menghargai, pasti ada konflik yang akan timbul. Menurut saya itu. Baik, terima kasih kepada adik yang sudah berpendapat terkait dengan apa arti dari menghargai. Apa yang disampaikan oleh adik itu benar semua. Jadi saya akan menyimpulkan bahwa sikap saling menghargai itu adalah bagaimana kita menerima, menyesuaikan diri. Jadi atau dengan kata lain bagaimana kita bersikap, itu sikap saling menghargai. Kemudian poin kedua adalah cara menghargai orang lain. Jadi cara menghargai orang lain itu yang pertama itu bersikap ramah. Itu pun pertama. Jadi jika adik-adik bersikap ramah terhadap orang lain, maka jadi akan menunjukkan sikap bersahabat kepada sesama. Jadi artinya ketika kita bersikap ramah kepada orang lain juga akan bersikap ramah kepada kita. Kemudian yang kedua adalah bersikap adil. Jadi bersikap adil kepada semua orang, membuat setiap orang merasa dihargai dan diperhitungkan setara. Setiap orang ingin diperlakukan dengan adil. Jika seseorang merasa diperlakukan tidak adil, dia akan cenderung memberikan respek buruk. Itu yang kedua, cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah jangan menghina atau mengejek. Menghargai orang lain berarti tidak merendahkan derajatnya di depan umum. Menghina atau mengejek orang lain dapat membuat ia sakit hati. Hindari menggunakan kata-kata yang menyakiti perasaan orang lain. Kemudian cara yang keempat adalah hormati pendapat orang. Jadi mendengarkan adalah sebuah penghargaan. Setiap orang ingin dihargai saat dia berbicara atau mengungkapkan pendapat. Dengan dengarkan dan hormati pendapat orang lain sekalipun Anda tidak sependapat. Jadi berikan pendapat jika diminta. Jadi saya kira adik-adik sudah paham terkait dengan bagaimana menghargai pendapat orang. Saya kira adik-adik sudah berpengalaman bagaimana rasanya kalau orang-orang tidak mendengar pendapat kita, tertawa. Tentunya kita kan sakit hati tuh. Kita merasa tidak dihargai kalau pendapat kita tidak didengarkan. Yang kemudian poin kelima adalah berdukungan. Jadi adik-adik dapat memberikan dukungan secara moral jika adik-adik setuju terhadap perbuatan baik atau ajakan baik seseorang. Hal ini membuat seseorang yang telah berusaha berbuat baik merasa dihargai. Yang ketujuh adalah jangan menyindir. Jadi hargai orang dengan tidak mengungkit keburukannya, meskipun adik-adik tidak menyebutkan namanya. Menyindir adalah membicarakan dengan sengaja tentang keburukan seseorang secara tidak langsung. Poin yang ke-8 adalah jangan membicarakan kejelekan orang lain. Yang ke-9 adalah sensitif terhadap perasaan orang. Yang ke-10 adalah jangan memaksa. Mungkin itu saja yang Pak bisa jelaskan terkait dengan cara menghargai orang lain. Mungkin dari adik-adik punya pengalaman bagaimana menghargai orang lain. Cara 1 poin atau 2 poin gitu. Siapa? Ya silakan. Kita kembali lagi poin yang pertama yang saya jelaskan tadi soal budaya. Saya pengalaman pernah ini budaya kebiasaan. Saya dulu saya pernah jujur saya dari Flores, saya ke ini Soe, saya pernah tinggal Soe. Dan di sana budayanya orang-orang tuh sopan sekali, cara berbicara, cara memberikan sesuatu. Itu kan biasa kan kalau orang Flores kan, kamu kemana? Langsung otomatis ngegas, kayak istilah ngegas gitu tuh. Sampai di Soe saya tinggal hari pertama, cara berbicara itu mereka bilang, lu mau pergi mana? Tapi kayak agak halus gitu tuh. Tapi jujur saya dengar nih kayak terlalu ombeng tuh, kayak istilah kita bilang, Flores bilang, lu ini omong kayak buat sih, tinggal omong satu. Kalau ternyata awal kan saya belum tahu. Memang kebiasaannya mereka begitu. Dan juga memberikan sesuatu barang kayak kalau kita kasih kan biasanya kalau orang Flores kan agak kasar, ya kasih terima ya langsung terima. Kalau Timur kan 2 tangan, tunduk sedikit ke sodor, lepas tahan dulu, baru tarik. Itu kan sopan sekali itu. Dulu saya pernah dengan orang Timur juga, saya langsung kasih. Tapi saya lihat dia
muka kayak sudah lain sekali tuh. Memang tidak terbiasa dengan begitu tuh. Jadi mulai dari situ saya belajar bagaimana cara menghargai budaya mereka, kebiasaan mereka bagaimana. Nah, itu pengalaman saya ya, cara menghargai mereka itu untuk bisa menyesuaikan diri, jangan menyamakan kita punya budaya dengan mereka. Harus menyesuaikan dengan budaya mereka. Istilah pepatah bilang masuk kandang kambing mengembi, masuk kandang kuda mengingik, ya seperti itu. Itu yang motivasi yang sudah tertanam dalam diri saya, itu bagaimana cara menghargai orang lain seperti itu. Baik, terima kasih pengalaman yang luar biasa. Tepuk tangan buat Adikius. Satu poin yang dapat diambil dari Adikius yaitu harus mampu menyesuaikan diri. Kemudian jangan paksakan kita punya budaya, harus maksudnya budaya orang lain harus sesuai dengan kita budaya. Jadi itu poin penting. Mungkin ada lagi dari saya, Pak. ya. Dari saya yang tadi artinya yang saya bisa tipu yang tadi Bapak jelaskan bahwa menghargai pendapat orang lain. Nah, menghargai pendapat orang lain itu ini pengalaman, karena duduk dalam salah satu forum itu kayak orang bilang kayak kumpul untuk berbicara tentang hal-hal yang penting gitu, satu topik yang penting gitu. Nah, waktu itu artinya pemikiran itu belum terlalu luas tentang hal-hal untuk menghargai pendapat orang itu bagaimana. Waktu itu saya awal masuk ke hanya satu kelompok orang tadi itu untuk membahas salah satu topik di situ. Nah, situ kayaknya saya belum terlalu paham dengan artinya menghargai pendapat itu bagaimana. Nah, pada saat ada mungkin di situ ada yang lebih senior omong, tapi saya dalam situ saya harus berbicara. Nah, di situ mereka tidak tegur saya dalam situ. Pada saat kami keluar dari situ baru saya dapat tegur, tidak boleh lain kali. Pada saat orang berbicara tidak perlu harus langsung sambung, tapi mendengar. Nanti ada waktu untuk kamu bisa bicara. Jadi itu saling menghargai pendapat itu penting. Dari situ saya belajar untuk saling menghargai pendapat itu penting. Baik, terima kasih Adik Despel yang sudah menceritakan pengalamannya. Satu poin yang dapat dari Despel adalah harus saling mendengarkan ketika orang lain berbicara. Nanti kita ada waktunya untuk berbicara. Terima kasih kepada Despel. Mungkin begitu saja untuk berbagi pengalaman, karena kita sudah sepakat tadi itu 35 menit tadi. Nah, karena waktu sudah menunjukkan kita sudah habis 35 menit, jadi mungkin hari ini begitu saja dulu. Nanti kita akan bertemu lagi pada kesempatan selanjutnya minggu depan. Sepakat? Sepakat. Baik, terima kasih. Jadi sedikit kesimpulan dari Pak bahwa yang pertama arti dari menghargai. Jadi menghargai itu banyak sebenarnya, seperti yang dijelaskan oleh Desiku tadi. Yang pertama itu bagaimana menerima, menyesuaikan diri. Mungkin itu ringkasan dari apa itu sikap saling menghargai. Kemudian yang kedua adalah cara menghargai. Banyak tadi yang saya jelaskan, mulai dari bagaimana saling mendengarkan pendapat, sikap ramah, kemudian bagaimana menyesuaikan diri dengan budaya-budaya baru. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Nanti pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas tentang permasalahan lain. Mungkin itu saja. Namun sebelum kita mengakhiri, kita akhiri dengan doa. Saya minta satu orang untuk kita dalam doa. Saya, Pak. Oh, iya. Sebelumnya nanti Pak akan balik ke lembaran evaluasi. Nanti Pak akan isi. Ya, selanjutnya. Ya, baik. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, mari kita menutupnya dengan doa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih kepada adik yang sudah memimpin dalam doa. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak, terima kasih.